Sesungguhnya umat Islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Atau jangan-jangan hati mereka terkunci? Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Al-Qur'an untuk kita pelajari dan kita hafalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qamar, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran tersebut? Maka ketahuilah saudaraku kaum muslimin, Al-Qur'an ini memberikan kepada kita bimbingan. Siapapun yang mengamalkannya, ia pasti terbimbing. Siapapun yang mentadaburi akan mendapatkan banyak sekali rahasia-rahasia ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ada sebuah surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan surat Al-Hujurat, sebuah surat yang mengajarkan tentang adab-adab. Oleh karena itu, para ulama menamai surat ini dengan surat adab. Hal ini karena adab-adabnya yang sangat luhur dan sangat luar biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai adab yang paling tinggi, yaitu adab kepada Allah dan Rasulnya. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dia berihram dan berkata, "Aku sedang berihram. Aku sedang berihram. Sementara kutuku sangat banyak di rambutku dan kutu tersebut berjatuhan dan itu sangat menggangguku ya Rasulullah. Sementara orang yang sedang berihram tidak boleh mencukur rambutnya. Bagaimana ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun terdiam. Kemudian diturunkan kepadanya wahyu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Siapa tadi yang bertanya? Hendaklah kamu mencukur rambutmu dan menyembelih seekor kambing." Allah Taala melarang para sahabat mengangkat suara melebihi suara Rasulullah SAW. Dan Allah Taala mengabarkan bahwa itu bisa membatalkan amal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan di dalam kitabnya Tafsir Karimir Rahman fi Kalamil Mannan. Beliau mengatakan, apabila mengangkat suara melebihi suara Rasulullah SAW sudah bisa membatalkan amal, apakah jadinya jika kita mengangkat pendapat seseorang di atas pendapatnya Rasulullah SAW? Apakah jadinya kalau kita mengangkat akal dan pikiran dan pendapat kita di atas pendapat Allah dan Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, nikmat aman, dan juga nikmat ketika kaki-kaki seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri, nikmat yang harus terrealisasi dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang kewajiban mentaati Allah dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umat Islam, Allah Tabaraka wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Atau jangan-jangan hati mereka terkunci? Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Al-Qur'an untuk kita pelajari dan kita hafalkan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran tersebut? Maka ketahuilah saudaraku kaum muslimin, Al-Quran ini memberikan kepada kita bimbingan. Siapapun yang mengamalkannya, ia pasti terbimbing. Siapapun yang mentadaburi akan mendapatkan banyak sekali rahasia-rahasia ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim yang disebut dengan surat Al-Hujurat, sebuah surat yang mengajarkan tentang adab-adab. Oleh karena itu, para ulama menamai surat ini dengan surat adab. Hal ini karena adab-adabnya yang sangat luhur dan sangat luar biasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai adab yang paling tinggi, yaitu adab kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat ini adalah tentang bagaimana seorang hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, bagaimana adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya." Mendahului Allah dan Rasulnya dengan apa? Yaitu dengan ucapan, demikian pula dengan perkataan. Maka jangan sampai kita mendahului Allah dengan ucapan kita. Kita mengucapkan sesuatu dalam agama yang berkaitan dengan agama, dalam perkara yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mengucapkannya. Jangan pula kita mengamalkan sesuatu dalam agama yang tidak pernah Allah dan Rasulnya memerintahkannya. Mengapa demikian? Karena agama ini milik Allah semata. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat tidak memiliki adab orang yang mendahului Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ucapan ataupun perbuatan, lalu dia mengatakan bahwa ini termasuk bagian dari agama. Orang seperti ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syura, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah." Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Walaula kalimatul fadli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum 'adzabun alim." Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Saudaraku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas menunjukkan bahwa membuat syariat harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Dan dalam hal ini Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak pernah mengizinkan siapapun hamba-hamba untuk membuat syariat, karena sesungguhnya syariat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pun tidak berani mensyariatkan atau membuat syariat sesuatu sampai ada dalilnya, sampai ada buktinya, sampai ada keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ada wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak berani menjawab jawaban sampai ada wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dia berihram dan berkata, aku sedang berihram. Aku sedang berihram. Sementara kutuku sangat banyak di rambutku, dan kutu tersebut berjatuhan, dan itu sangat menggangguku ya Rasulullah. Sementara orang yang sedang berihram tidak boleh mencukur rambutnya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun terdiam. Kemudian diturunkan kepadanya wahyu. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa tadi yang bertanya? Hendaklah kamu mencukur rambutmu dan menyembelih seekor kambing. Lihatlah jemaah kaum muslimin, Rasulullah SAW tidak berani menjawab sampai ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW, kalau Rasulullah SAW saja tidak berani membuat syariat, tidak berani mengerjakan agama kecuali setelah mendapatkan wahyu dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun sebagai pengikut Rasulullah SAW tidak boleh berucap sesuatu dalam agama yang kita tidak mengilmuinya, tidak pula mengamalkan suatu amalan kecuali setelah dia ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan adab di dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suaramu melebihi suaranya Nabi SAW, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak dihapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Perhatikanlah ayat ini wahai kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang para sahabat mengangkat suara melebihi suara Rasulullah SAW, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan bahwa itu bisa membatalkan amal. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan di dalam kitabnya Tafsir Karimir Rahman fi Kalamil Mannan, beliau mengatakan apabila mengangkat suara melebihi suara Rasulullah SAW sudah bisa membatalkan amal, apakah jadinya jika kita mengangkat pendapat seseorang di atas pendapatnya Rasulullah SAW? Apakah jadinya kalau kita mengangkat akal dan pikiran dan pendapat kita di atas pendapat Allah dan Rasulullah? Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita mendahulukan, janganlah kita lebih mendahulukan pendapat orang ini dan orang ini, walaupun dia ulama besar sedikit pun, di atas pendapat Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya hal seperti itu bisa membatalkan amal. Ayat di atas tegas mengatakan hal tersebut, namun sayang banyak kaum muslimin yang lebih mengangkat adat istiadat dibandingkan dari syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak kaum muslimin yang lebih mengangkat pendapat kiai, ajengan, atau orang-orang yang dianggap mempunyai ilmu agama dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, sehingga yang terjadi mereka lebih mengangkat pendapat manusia daripada pendapat Allah dan Rasulnya. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, madhabuna di Indonesia, beliau mengucapkan kata-kata yang bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Beliau mengatakan, kaum muslimin semuanya sepakat bahwa siapa saja yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah SAW, tidak boleh dia tinggalkan sunnah Rasulullah SAW hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Itulah ucapan seorang imam yang berhak ditulis dengan tinta emas. Dia mengajarkan kepada kita semua agar fanatik
hanya kepada Allah dan Rasulnya, agar kita tidak mengangkat pendapat siapapun di atas pendapat Allah dan Rasul. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adab yang sangat mulia yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ayat ini menunjukkan akan kewajiban kaum mukminin untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah mukmin manapun yang tidak mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan hakim dalam perkara yang diperselisihkan, maka mukmin seperti ini telah kehilangan kesempurnaan iman, bahkan bisa jadi telah hilang keimanannya. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa di ayat 65, kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah bahwa tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai terpenuhi 3 syarat, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara kita. Kemudian yang kedua, tidak mendapatkan rasa besar dalam menerima keputusan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita harus menerimanya dengan sebenar-benarnya penerimaan. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang bisa merealisasikan ayat ini, sehingga kita senantiasa menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya, bukan malah menjadi sami'na wa asaina, kami mendengar namun kita tidak mentaatinya. Serta kita tidak mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan dan perbuatan, tidak pula mengangkat pendapat siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Islam, di atas sunnah, dan juga mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا تراصوا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن أسود الصفوف من تمام الصلاة ومن يلبسنا بركاته. الله أكبر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.